gue bilang. Kalau seandainya, ya kan, istilah etimologi itu tidak perlu atau tidak penting dalam ilmu akademis, dia nggak akan diletakkan di situ biar kau tahu ya bangsat. Tapi seakan-akan ini sih ya, si siapa, Demian ini, aku juga kaget gitu loh bang kemarin itu. Oh dia kok kafir lagi, murtad kan gitu kan. Aku dari awal bang nggak percaya bang. Oh. Aku naik ke Komalnya kan, dia cerita begini, aku diem aja, nyimak aja, salam pun enggak aku, wallahi billahi, salam pun enggak aku, diam aja aku. Ya kan, aku perhatikan, oh dia dengan bangganya bla 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 ini orang. Karena begini bang, ini kita ini ya, apa namanya, cek fakta di lapangan. Kita lihat bagaimana kesudahan dari Felix Xiao, Kohdonditan, Ustadz Nababan, LS Mokoginta, kemudian Ustadz Yahya Waloni. Ketika mereka pertama kali mu'allaf bang, mereka itu hilang dari peredaran bang. Ujlah mereka. Ujlahnya dalam makna mereka itu betul-betul bertafakur, betul-betul mereka itu menuntut ilmu, belajar, ya kan? Ini 4 hari mu'allaf langsung naik ke Komal debat. Apa kalau nggak entertain namanya? Iya. Gitu loh. Dari situ aja gitu loh. Dan dia nggak dituntut untuk ikut apa namanya dalam bahasa membela atau menjadi garda terdepan ya kan. Iya. Ku'anfusakum wa ahlikum naro, itu yang pertama kan. Selamatkan dirimu dan keluargamu dari azab neraka. Nah, persoalannya, bagaimana mungkin dia baru mengetahui dan baru masuk pintu gerbang kebenaran, seolah-olah kemudian dia seperti sahabat Rasul yang baru syahadat langsung jihad, ya kan? Ya aneh aja kan. Aneh. Ya aku aneh bang, menurutku aneh. Makanya nggak yakin aku waktu itu. Cuman kan karena kita orang-orang muslim, kita mengedepankan rasa zon kita. Iya zon kita itu yang baik kan, zon baik kita kan. Jadi sama seperti tadi siang, si apa kan baru malap si Holong. Holong masa baru malap? Kapan? 4 hari yang lalu di Komal Bang PI, Bang Yusuf PI. Udah. Malam main debat lah, ikut debat. Aku bilang sama dia waktu di Komal IT kan. Waktu di Komal IT dia kan izin, dia memang izin lah. Bang Yemi izin katanya. Aku mau jelaskan sama sini katanya. Ya kan. Yaudah aku kasih lah waktu bla bla bla. Aku diam aja miot. Nah tadi siang itu dia kan nggak kerja tuh bang. Iya. Nggak kerja. Jadi dia nyari-nyari kerja lah. Ada yang nawari dia bekerja di Kalimantan katanya. Nggak jelas nama PT-nya, nggak tahu di mana tempatnya. Nah rencana dia mau berangkat kan gitu. Lantas solidaritas umat muslim tadi ditunjukkan lah, ya kan. Di Komal Bang Paru orang itu open donasi. Aku bilang sama Nora, Nora bocor, aku bilang, kau kasihlah dia kerjaan. Apa kok saya katanya, naik kau katanya, kau kasih dulu siapa nih kerjaan, kata si Nora. Aku bilang, jadi aku bilang, tidak perlu sampai seperti itu. Aku bilang seolah-olah kita muslim ini terlalu apa namanya, kalau bahasanya itu kami melulu, apa namanya itu, mengelulukan ya. Begitu loh. Kalau dia mau kerjaan DM aku bilangnya gitu. Nanti ku kirim nomor WA aku, kirim VT-nya, ku pastikan dia kerja, aku bilang. Bisa bawa truk, aku bilang bisa katanya. Ada SIM-nya, ada SIM 2. Ya udah, kirim, aku bilangnya gitu. Di Komal Paruk tadi disaksikan 400 pasang mata. 500 pasang mata. Jadi aku nggak bacot ya. Ini bagaimana, oh ya sulit juga, enggak. Jadi dari situ kita bisa buktikan sampai detik ini DM-nya pun nggak ada. Gitu loh.
Tapi dia udah benar-benar muslim kan? Maksudnya ya muslim sih, kalau udah sadar muslim jelas kan gitu kan. Kayaknya sering di roomnya host ya, host. Ya, Holong itu pernah kesini ya? Bener nggak Bang Deddy? Saya nggak begitu kenal. Iya kan pernah diskusi kan juga kan? Aku pun nggak begitu kenal sama dia karena dulu waktu dia masih Oten pun setengah-setengahnya dia diskusinya bang. Siap-siap. Wah, Holong. Kaget saya. Tapi kalau memang mendapatkan hidayah sudahlah, tinggal ya dalemi, kita husnuzon aja kan. Iya, kita kan mengedepankan zon yang baik kan. Jadi maksud aku tuh begini, kalau kita baru mengetahui kebenaran, jangan seolah-olah kita sudah menyelam di dalam kebenaran itu gitu loh. Benar. Ajari, kuatkan, kan begitu sih. Lunturkan sebuah dalam diri kita, benar. Iya, lunturkan suat-suat dalam diri kita, keraguan, tablis, ya kan. Amal mu'minun alladzina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu. Gitu. Baru dia wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fisabilillahi ulaika humus shadiqun. Yang pertama itu beriman dulu kepada Allah dan Rasulnya. Tidak ada keraguan di dalamnya, kan gitu sih. Tentunya bukan dengan taklid buta kan, dengan iman. Wala ta'fu ma laysa laka bihi ilmu. Gitu loh. Dengan literasi yang kemudian dapat dipertanggungjawabkan, kan begitu sih. Benar. Memang bersumber dari al-haq, begitu. Justru aku memang nggak sepakat ketika ada orang yang baru 3 hari, baru seminggu. Demian kan begitu, baru seminggu ya udah buka koma seolah-olah jadi pembela Islam kan. Tapi ngakunya dia ditekan sama keluarganya, itu alasan apa ya? Alasan nggak jelas sih kalau menurut sana. Kalau memang dia ditekan oleh keluarganya, dia tidak akan menjadi penyerang Islam. Gitu loh. Tapi iya kan host katanya dia atas dasar ini kan, karena ini keluarga ya, bener nggak? Tekanan keluarga ya, hostnya yang bilang. Siapa? Keluar dia dari Demian. Enggak ada. Mereka ngomong seperti itu dia. orang Bang Deddy aja pun aku yang informasikan bahwasanya Demian udah murtad lagi. Iya, makanya itu kan dari Bang Semi. Ya, aku juga ada dengar desas-desus itu, ya kan. Masih belum aku masih terima 100% loh berita itu. Aku teleponlah Demian. Nah, dia mengakui. Demian sama saya kan baik dia kan. Nggak pernah itu kan. Dari zaman Kristen dulu, zaman di sini terus ada teleponan kami bertiga soal itu, yang Katolik itu. Nah, cerita dia kayak nggak enak gitu sama saya itu. Kalau menurut abang gimana? Bilang, kalau menurut saya itu kan hak kamu, itu kan pilihan kamu. Saya bilang gitu. Gimana lah? Bang ya disayangkan aja sih sebenarnya. Cuma bilang begitu aja sih dia. Kayak nggak enak deh. Kesulitan gimana? Nah baru-baru ini dia mau masuk rumput lagi tuh. Iya. Demian tuh. Kemarin masih masuk kan, habis itu 3 sama siapa itu? Sama Bang siapa ya? Bang yang baru mualaf juga itu kan ya? 4 malam 5 malam sama inilah masuk ke rumput itu. Sederhana bang. Tasdiqum biqalbi, iqraru bil lisan, a'malu bil arkan, kan begitu. Jadi ketika dia memang mentasdidkan itu benar di dalam hatinya, walaupun dia diintimidasi oleh keluarganya, keluar dia dari dunia debat ini. Gitu loh. Tutup akun dia, berhenti dia sama sekali. Kalaupun dia masuk nyimak, nggak perlu dia ikut jadi pembicara yang menyerang orang-orang Muslim. Gitu loh. Dari tindakannya kan kita dapat ketahui gitu loh. Tapi emang nyerang? Enggak kan? Oh nyerang? Oh, tak kira nggak nyerang. Aku lah nggak nyerang. Kalau nggak nyerang mana mungkin aku cap dia seperti itu tadi. Open cam lagi aku di depan dia. Demian. Aku naik kemarin kapan hari itu di Komal Dewa tuh dia baru malap tuh kan. Sudut sebelah kanan aku. Diam aja aku mute aja. Tapi atas dasar apa sih Bang Det? Bang Det kan deket tuh katanya kan. Jadi gini, ya nggak tahu ya kalau komunikasi dengan teman-teman yang lain saya nggak tahu.
kok sampai dia menjadi mualaf. Intinya itu waktu mau mualaf di Komal itu kan sebelum dia naik ke Komal live TikTok ini kan saya langsung dapat kabar itu kan, kaget kan, ini betul apa enggak. Nah, yang informasikan Kak Edel waktu itu ya, Kak Edel nelfon saya. Langsung saya cepet-cepet telepon Demian. Saya itu berkata, Dem, yakin kamu mualaf? Saya bilang begitu. Ya gimana ya Bang Det, ya bilang begitu. Sebenarnya dia tuh ragu-ragu juga sebenarnya tuh waktu ditelepon itu. Cuman dia di telepon itu terkesan itu kayak dipaksa untuk naik di Komal gitu loh. Di apa sih namanya? Di explore lagi. Memang dieksplor juga sih, dieksplor kan karena dia demit kan, jin Tom. Enggak bercanda, terus lanjut. Kayak semacam diekspos gitu kan, maunya di TikTok gitu. Nah, pemilik roomnya ini nelpon Demian terus. Pengakuan di telepon sama aku begitu pas ngobrol di WhatsApp itu. Sebenarnya dia tuh belum mau dulu sebenarnya, dia tuh belum mau bersahadat. Itu kalau ngomong dengan saya ya, tapi nggak tahu kalau dengan yang pemilik roomnya saya nggak tahu. Dan saya pun nggak nanya. Nah, intinya pengakuannya seperti itu. Sebenarnya tuh sedikit kalau dari bahasanya dia tuh kayak terpaksa gitu. Kayak nggak mau dipublish lah gitu. Si Demian itu ular beludak juga nih itu dia. Apa? Iya. Terus lanjut. Nah, terus Dem, aku bilang begini, Dem, yakin di Islam itu banyak aturannya loh, Dem. Gak mudah loh jadi Islam itu. Aku ngomong gitu kan, kayak seakan-akan tuh aku nih pengen, kalau mungkin orang menilai ini aku pengen menghalangi dia untuk bermualaf gitu loh, bersyahadat gitu. Sebenarnya aku memberikan apa sih pernyataan itu aja ke Demian itu. Pikir-pikirlah kalau mau mualaf, gue bilang gitu. Udahlah, kayaknya kamu Kristen aja, Dem. Ngomong gitu sama Demian itu. Gitu. Nah, nggak lama dia, ya udah dulu Bang, ini aku ditelepon lagi nih, bilang sama pemilik roomnya, bilang disuruh naik Komal. Ya kita tahu lah dia bersyarat di mana kan waktu itu kan. Nah, di room itu nggak lama terdengar sama teman-teman yang lain lah atau gimana gitu ya. Saya kan mantau kan dia on time terus di TikTok itu. Langsung debat sama Tritung itu dia. Tritung. Dia bilang, aku ada taping memang. Usil kan waktu itu. Dem, udah disunat belum? Dem, sudah disunat belum? Aku spam kan itu kan. Kalimat itu bilang, gimana Dem, kulit katanmu udah di ini belum? Bilang, udah disunat belum? Nah, aku ngomong gitu kan. Makanya dia tuh nggak pernah mau naikkan aku waktu itu. Nah, aku telepon dia, nggak pernah diangkat. Berapa minggu kemudian aku telepon diangkat. Maaf Bang Det, bilang aku udah naikkan Bang Det apa? Bilang aku takutnya Bang Det itu bilang nanti nanya aku tentang sunat, bilang begitu. Langsung dia curhat situ kan. Cerita dia di situ. Aku tahu loh Dem, kamu itu nggak sunat, bilang gitu kan. Iya Bang Det, bilang begitu. Apa ya, bilang begitu. Iya memang belum sunat, bilang. Ya berarti kamu nggak sholat dong. Aku ngomong gitu kan. Iya Bang. Nah, dia ngaku. Nah, kalau sama saya jujur dia kalau sama saya. Berarti kamu nggak sholat dong selama kamu setelah bersyahadat. Nggak pernah, bilang begitu. Ya percuma lah kamu begitu, dia bilang. Kalau nggak sunat gimana? Bilang gitu kan. Kamu bersyahadat. Kemarin lo kamu ditawari Bang Zuma kan begini waktu di Jakarta, pekerjaan, gaji segala macam gitu. Cuman kesempatan itu kan kamu nggak mau ngambil. Cuman dasarnya ini kok dia itu. Ya betul bilang Mas Sanduan Budak. Budak gitu ya. Iya. Karena apa Bang? Aku menyaksikan sendiri bagaimana kemudian dia langsung setelah mualaf tuh debat sama Haleluya kan. Padahal kawan akrabnya kan gitu, si Haleluya itu kan. Kemudian, Demian kawan saudaraku, si Kristus begini segala macam yang dulu begitu hebatnya, tergoyahkan imannya, ya gitu-gitulah. Kemudian lawan Tritung yang lain, kulihat kan, aku menantikan aja kelaganan. Oh ini entertain, gue bilang. Aku sempat kemukakan itu kan di kalangan circle gue bilang.
nggak lama lagi dengar lah, pasti dia engkang bilang kayak gitu. Sama itu Panca Lampung tuh, itu langsung Kodondi itu yang di roomnya Nora Aritonang, dia bertanya tentang Islam sama aku, cuman aku nggak nerima syahadat kan dari dulu Bang. Jadi pada saat itu rungkat, naik di roomnya Bang Jago, diarahkan sama Bang Jago, Bang Sam kita ke room Bang Jago aja. Di roomnya Bang Jago nggak ada yang mau malapkan, kebetulan ada Bang Ben, ditelepon Bang Ben Kodondi masuk, ya kan. Ya udah 5 hari kemudian yang ngaku Kristen lagi. Panca Lampung tuh yang mana lagi? Saya kurang tahu ya. Ada lagi ya? Tender ada, udah lama tuh, videonya pun udah aku hapus. Di roomnya Nora tuh, Nora ketiduran kan gitu. Aku lagi menjelaskan tentang tauhid, ya kan, tentang Islam kan gitu sih. Nah, Nora ketiduran mungkin kan, lama nggak buka mute, rungkat komalnya. Nah, kami bertiga tuh sama Bang Jago di situ, berempat tuh sama Kak Lan aja tuh, api Jabar tuh kan. Habis itu Bang Jago Kak Komal diarahkan situ, karena aku nggak nerima syahadat, datang pakar-pakarnya ya aku mute aja lah di situ kan. Naik Ripa, naik Kodondi, karena ditelepon sama Bang Ben, Benilim. Iya, Benilim. Ditelepon sama Bang Ben kan gitu sih. Nah, situlah diyakinkan, yakin katanya, dibilang kayak gitu. Udah syahadat Bang dia Ben, di situ. Bang Ben siapa? Ben Abraham. Iya, Bang Ben siapa lah itu pokoknya. Kenal lama kan gitu. Bang Ben yang bisa bahasa Ibrani itu bukan? Bukan, Ben Abraham bukan. Benilin kan Benilim tuh Iya, ada. Benilim. Bang Benilim tahu. Ditelepon lah Kodondi sama Bang Benili, Bang Ben. Dulu kan dia pakai ininya Bang Dondi kan. Naik open cam semua di situ, di gitu kan juga, yakin mau mualaf dan segala macamnya kan. Ya, mualaf kan sampai minta kirim KTP, mau dikasih pekerjaan pun sama Kodondi kan. Celang 5 hari kan udah aku follow, nah gitu sih. Aku follow pakai akun yang lain, ku ikuti, gitu juga kejadiannya gitu loh. Kita nggak usah jauh, kita lihat si ini siapa tuh, alah lupa aku namanya, astagfirullah. Yang dulu penghujat Kristen, sekarang jadi kameramennya Kodondi itu siapa? Alah lupa aku namanya. Apa? Dulu penghujat tuh, siapa namanya lupa. Banyak di krunya Mbak Kodondi itu banyak siapa? Si Erik yang ini, bukan Erik Prince ya, malah Prince bukan, Erik, ada Erik satunya itu. Ada satu lagi si lah. Yang orang dari timur itu kah? Si Aristo kah? Bukan, satu lagi. Aristo, Erik, siapa lagi? Lupa aku tuh. Kan jarang itu tampil ke permukaan tuh, baru betul mualaf dia. Siapa namanya lah, ya Allah, udah di kepala aku namanya. Udahlah, kalau di kalangan debat-debat gini nih jarang yang pure, yang dari ini nih apa ya, jarang. Makanya aku tuh nggak mau tapi euforia ketika dia mualaf. Aku paling kesel loh, tapingan dulu tuh itu ada yang mau mualaf di roomnya Bang Zuma, atau di sini ada yang mau mualaf dengan Bang Zuma gitu. Apa sih orang nih euforia banget gitu loh. Sampai sekarang tuh, tapi sekarang agak kurang ini. Sekarang ini. Ada yang mau bersyahadat, Sampai dulu kan ada yang mau bersyahadat di roomku kan. Aku bilang, cari aja di room lain kalau mau bersyahadat gitu. Makanya aku dihujat sama netizen-netizennya gitu sudah. Aku bilang gitu juga Bang Den. Aku pun nggak pernah mau.
banyak kecewa jadi Nah, dia saya kan. karena kalau dia memang serius ya kan, kayak siapa itulah yang orang dari Jawa itu yang Buddha itu istrinya Kristen dia Buddha dia Hindu juga. Dia mau mualaf langsung datang dia ke masjid. Nah itu Nah, habis itu kelang 2 hari dia sunat, ya kan? Kelang seminggu dibilang sama istrinya dia udah mualaf. Sekarang udah satu keluarga mualaf, itu loh. ngapain dia total? Jadi kan Bahkan hari raya kurban tahun lalu tuh kan, Idul Adha tahun lalu dia berkurban lagi. Dia nanya soal kurban mau dikurbankannya untuk almarhum bapak sama ibunya, tapi masih kafir katanya. iya di typing host laikkan akun ini. Itu mau bersahadat, bilang udah kesel kan, kejawabin cari aja room lain. Saya bilang begitu. Dulu kan masih 6 komal kan, 66 ini kan 6 kotak kan. Iya. Cari aja di room lain, gue bilang itu kan. Oh dihujat Yang kalau rambutnya runcing tuh lo apa, Bang Ded? Siapa namanya itu? Lu penghujat tuh. Si story alah. Dia nggak pernah tampil tuh ke permukaan. Pernah itu sekali dia buka komal, gue tengok kan. Ngobrol-ngobrol santai aja. Nggak mau dia debat soal agama tuh. Nah, dulu dia penghujat. Siapa namanya? Lupa benar gue. siapa sih? Ya betul. Rambutnya model apa itu jigrak-jigrak tuh. Itu kan kritikan juga ya, bagus juga sebenarnya itu. Kalau kita menanggapin positif tuh bagus loh. Kayak makanya saya dengan Bang Semin ya hampir sama. Ini baru mualaf sehari, 2 hari, 3 hari udah ikut debat. Iya. Kan itu heran loh. Saya bilang orientasinya apa sih mereka? Saya bilang aku sampai berpikir gitu kan. Betul gitu. Iya, mending menghilang dulu gitu loh. Berapa lama pembekalan, pembelajaran, pematangan Iya. dulu lah gitu. Anjir, gue bilang ya orang. Supaya dia betul-betul berdasar gitu loh. Dia mualafnya itu apa namanya? Menurut pemahaman begitu loh. Karena Islam itu kan didasarkan pada paham amalnya itu gitu loh. Jadi kalau dia nggak paham, apa yang mau diamalkan? Dia tuh gini di mindsetnya mungkin begini. Ya, mungkin karena dibilang giroh mungkin dalam Islam tuh ya. Karena baru mualaf, wah mentang-mentang orang tuh di mindsetnya orang tuh, wah ilmunya banyak tahu nih di kekristenan, jadilah debat, jadi cari simpatisan jadinya, cari Iya, perhatian justru itu gitu loh. Jadi kalau orang yang betul-betul gini Bang Ded. Kalau kau punya pekerjaan yang betul-betul bagus dan menghasilkan uang, kalau kau nggak terlalu cinta atau nggak terlalu care sama orangnya, mau nggak kau bagi pekerjaan itu sama orang itu? Ya, Kau cuman punya segelas madu, ya kan? Mau kau bagi-bagikan? Pasti kau minum sendiri dulu sampai kau puas. sendiri. Iya, Iya, justru karena racun, maka dia bagi-bagi gitu loh. nah itu memang harus jeli loh kita nih juga ini di medsos ini harus Iya. hati-hati. Jangan karena kita ini agama kasih, lantas kita mudah percaya. Walaupun kita harus mengedepankan tujuan yang baik kan itu, keseluruhan Betul. kita kan. Gitu loh. Tapi bukan berarti kita dibodoh-bodohi kan begitu sih. Langsung galang dana, langsung ini kan itu sih. Yang kita anggaplah itu sedekah kita, tidak masalah terhadap kaum fakir itu kan. Bang Sam, kalau kita tuh ini kan penonton sedikit. Coba kalau penonton misal di atas ratusan atau ribuan, kita sudah dihujat itu, percayalah. Dikiranya kita iri atau gimana gitu. Pasti ada yang begitu. Aku nggak peduli Bang Ded, karena kan dari dulu udah aku bilang aku nggak nyari tenar memang kan gitu sih. Kalau aku nyari tenar udah setiap narasi orang ku potong, setiap narasi orang ku potong kan gitu. Ya walaupun aku nggak pinter-pinter kali tapi nggak jelek-jelek kali lah narasiku kan begitu sih. Argumenku nggak lemah-lemah kali lah. Tapi memang karena aku nggak peduli, itu ya makanya aku buat di PT ku itu. Aku bukan pemilik asma ini kan itu.
Aku hanya budak yang dihidupkan oleh Tuanku. Itu sebabnya aku tidak peduli dengan perasaanmu ketika aku bernarasi. Aku bilang. Iya. Kayak ini kan sepanjang saya buka live itu sekali orang syahadat di sini. Abah waktu itu yang syahadatkan kan. Ada Bang Blender juga. Awalnya debat, kok minta syahadat gitu kan. Ah, aku bilang nih orang kok aneh, bagiku aneh gitu ya, mau nggak mau syahadat. Sebenarnya aku tuh nggak mau di Komal Putra ada yang syahadat tuh, nggak mau, bukannya apa ya, mending di rumah lain aja lah gitu ya, karena Iya. sudah tepalang tuh aja sudah, ada abah juga kan udah. Tapi aku nggak euforia, nggak pernah keluar-keluar di roomku ada yang nggak ada, di room-room Saya lain juga. gitu kan aku naik ke rumah Kawan, nggak pernah aku ngebahas-ngebahas begitu. bantu di sana. Dia mau malap begini. Ah, Soalnya banyak yang modus-modus tuh banyak gitu loh. Dari siapa yang dilarikan ke Singapura itu, si siapa, Honorius, siapa lagi sebelum-sebelumnya itu banyak kan. Si David tuh baru berapa balik lagi dia ke Kristen, tak jelas lah. Pokoknya kalau udah kalah-kalahkan debat ini sudah kecil kemungkinannya dipercaya itu, kecil. Kalau ada mungkin satu dua lah, kalau ada itu ya. Kalau menurut aku gitu sih, menghilang dulu gitu kan, belajar fokus dulu, iyalah, belajar pendalaman dulu dulu. dia fokus. Hmm. Ini enggak, langsung debat. Aku justru nggak ini ya, siapa namanya lupa pun aku. Dia nggak ada lagi pun rasaku sekarang piti-pitinya lewat. Kalau dulu sering dia piti-pitinya lewat. Alah, astagfirullah. Lu pernah debat sekali sama aku di komalnya Bang, di komalnya Darian dulu. Siapa namanya? Lawang aku yang muslim dari lahir aja kadang sholat bolong-bolong. Bolong-bolong Aku itu bilang kadang aduh, bangun kesiangan apa. ceritain ya kan. Tapi kalau sama Demen sampai sekarang aku baik. Aku tuh nggak pernah, kalau dia sama baik ya secara pribadi aku nggak pernah ini sih, ngepush gitu di telepon tuh ya biasa aja. Nggak pernah yang kayak gimana gitu. Makanya dia sama saya juga baik, Demian itu sampai sekarang itu. Aku aja sama Otennya baik, apalagi sama Muslim kan begitu. Ya bukan berarti mau dibilang baik, enggak gitu loh. Itu menjaga dalam pertemanan juga, menjaga itu aku Bang siapa? Bang Sam. Hmm. Nggak ada komitmen juga kalau aku berteman itu. Yang penting aku nggak merugikan, sama-sama nggak merugikan sudah. Kalau Demian tuh secara pribadi baik-baik aja gitu. Gimana itu? Aku nggak kecewa banget juga enggak, karena Ya, sudah tahu, aduh. sudah tahu di waktu ditelepon itu kan, udah paling nggak lama nih aku bilang. Jadi aku nggak kayak kecewa kayak apa itu, enggak sih, biasa aja. Awak sayangkan kan gitu sih, seolah-olah kayaknya agama Islam ini kok murahan kali dibikin orang ini kan gitu sih. Iya, mudah kan, dengan dua kalimat syahadat sudah, nah itulah. Beda nih kalau dengan Kristen, harus pengenalan dulu apa segala macam, dibaptis gitu. Nggak mudah. Nggak online begini kan gitu. Ya namanya di TikTok ini banyak ragam lah. Orientasinya apa gitu gitu. Iya, tapi kan dari sikapnya kita tahu orientasinya gitu loh. Dari sikapnya kita tahu orientasinya kan. Karena terlihat dia dari perlakuannya itu Bang Ded. Aku orang-orang kayak gitu tuh aduh. Ya walaupun aku nggak tua-tua kali, tapi awak di lapangan itu, di dunia offline itu ngadapi munafikun itu. Dari tahun 2014 awak bergerilya hampir seluruh Sumatera Utara.
sampai ke lintas provinsi awak jalani kan gitu sih. Nggak usah kan dari yang Kristennya, dari yang Muslimnya sendiri pun yang model-modelnya pun paham awak kan gitu sih. Yang sok marepot lah, sok terikot lah, ya kan? Udah hadapi. Makanya lucu gitu loh. Aku nengoknya, udah mati tuh, paling keras Tapi hari. selama itu Bang Sam, kalau bersahadat udah jarang-jarang lagi ada ini. Iya. Ya. Kalau yang tahun-tahun 2024 kemarin, Oh, rame. ramenya itu ya. 23, 24. Gila. 24 dong. Oh iya. Komal sana ada mualaf, bantu puluh. Komal sini ada mualaf, bantu puluh. Ya kan? Masih pakai seragam Gojek lagi ya mualaf. Iya. Di 2025 ini udah jarang. Ada cuman jarang sekali sudah. Nggak apa-apa, jangan semua lah masuk Islam, nanti nggak ada bahan bakar neraka itu, bikin kali jadi neraka itu. Rafael, nggak usah debat lah, subuh-subuh debat, ngobrol santai ya. Masukkan aja lah, nggak apa-apa. Ya itu juga buat ini ya, buat teguran juga sih buat teman-teman itu yang bereforia. Makanya aku kalau ada yang info di room ini ada sahadat biasa aja aku nggak turun juga dari room sebelumnya itu untuk lihat yang bersahadat itu. Kenapa bilang orang itu kan kita menjadi saksi juga gitu Bang. Apa sih ini bahasanya tuh, menjadi saksi, terus itu kalau ini juga kita apa ya, adalah pokoknya begitulah, aku lupa itu kalimatnya itu. Dia dimulakan Donditan, siapa namanya? Siapa sih? Astagfirullah, debater juga dulu Bang. Anu kak, yang sebelum sama Lina Wijaya murtad, sahadat lagi gitu kak? Siapa tuh namanya tuh? Oh, tapi bukan debater sana itu. Yang sama Lina sempat ke Borobudur, ke Bromo itu. Foto bareng sama Lina Wijaya itu. Siapa namanya itu? Coba sebutkan dulu nama. Lupa aku anak itu. Kurus-kurus anaknya. Nah, di waktu di Kodonditan itu ada juga bapaknya di situ. Bapaknya nampingi. Nah, itu murtad, anak itu murtad. Ya paling sekitar berapa bulan lah, nggak ada 3 bulan, masuk lagi Muslim itu, disyaratkan Kodonditan. Itu yang aku tahu. Sebelumnya siapa lagi ya? Siapa namanya, lupa aku. Astagfirullahaladzim. Aku cari-cari ini, aku kalau kayak gitu terotak jadinya alat. Pernah sekali tuh. Aku sih kotor juga mulutnya dulu. Jadi itu udah nggak pernah nampak dia. Aslinya malap tuh. Itu baru yakin awak. Ini enggak, baru 3 hari mualaf, aduh. Jangan dalam hati. Siapa namanya yang terlalu cari ini? Ada. Dulu sering dia itu lewat titik di tempatku. Habis itu ngilang dia. Nah itu bagus kalau begitu. Ini enggak sehari, 2 hari, 3 hari nongol sudah debat. Anjir parah. Kayak diobrol aja perasaanku nih. Tapi ada dalil juga sih. Stanley Diover. Hah? Stanley Diover namanya. Oh, Stanley, orang Sulawesi itu.
Iya kan dulu penghujat juga itu. Iya ya, tahu karena siapa. Hmm. So, kan nggak pernah lagi ditampil sekarang. Iya itu orang. Itu Nah, asli kalau gitu itu loh. betul-betul dia itu aku Ya merasakan itu. betul-betul. Hmm. Sama si Valdi, Jadi, Valdinyong yang hmm. lagu-lagunya viral itu, yang Hmm. orang dari timur sekarang di Jakarta kan Hmm. tinggalnya. Hmm. Valdi. Itu itu baru asli memang kan gitu sih. Teguh keyakinannya. Karena dia mengabdi terus di situ belajar dia kan gitu sih. Padahal dulu kan kotor juga mulutnya itu. Hmm. Hmm. Ini enggak Demian masih anak kemarin sore, ya kan yang masih takut intimidasi, baru mualaf sosok jadi hero. Oh alah, ya terlepas dari bagaimana hubungan muamalah kalian ya itu pribadi kan gitu sih. Hmm. Namun soal akidah ini memang ada tawar kan. Unik bagi gue tuh, unik, lucu gitu loh. Kok ada ya manusia kayak gitu loh. Tanpa rasa malu. Coba ya kan kita. Innallaha ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan? Pantang bagi kita kan gitu sih. Besar kebencian insyaallah. Jadi kalau kita mengatakan A ya harus A. Gitu loh. Mereka gampang sekali gue lihat. Kok mudah kali orang ini bertukar-tukar gitu ya kan. Itu sudah. Pas orang tuh jadi permainan aja bagi orangnya udah mantu. Kita tengok lah, mana ada Stanley debat ya? Ada Stanley Dioper itu Nggak debat. ada. Balan Si dulu Valdi debat juga dia. nggak ada itu. Valdinyong itu juga nggak ada itu. Karena memang Itu baru. niatnya tidak mencari popularitas kan gitu sih. Dia menemukan kebenaran dalam Islam itu kan gitu. Kemudian dia merasa dia belum memiliki kapasitas sebagai pembicara dalam Islam sehingga dia perdalam ilmunya. Namanya orang belajar ya kan, itu tidak dianjurkan untuk menjadi pembicara kan begitu sih. Iya. Sempat lah misalnya ini ditanya sama Oten, apa yang udah kau dapat dari Islam? Baca Fatihah pun dia makhrajul hurufnya masih berserak, gimana coba? Ya kan? Tapi tabiat Saifuddin Ibrahim tuh kan. Tapi Saifuddin tuh memang nggak cocok dia jadi Muslim. Memang mukanya terlahir udah jadi Oten, jelek soalnya. Saifuddin tuh memang nggak cocok dia jadi Muslim. Siapa ini Ibrahim kan? Memang iya. Mukanya bukan. Ingat ya nih. Kurasa kalau mataku ditutup disandingkan sama babi dia kan misalnya. Disuruh raba, aku pikir dia babi. Disuruh raba aku. Pikir dia babi. Jelek kali mukanya loh. Sumpah. Ya aku bukan body shaming ya. Kayaknya kalau aku Parah ini orang nih. Kalau aku lihat muka dia gitu sebelum tidur mungkin mimpi buruk aku gitu Bang Dep. Bisa jadi tuh. Jadi kejar-kejar genderuwo gitu kan. Bibir. Oh. Kajian kau ingat-ingat langsung. Kau nggak ketawa kau teringat enggak langsung kan kau bayangkan kan. Dia itu bukan Abi tapi labi-labi dia. Labi-labi.
Coba. Bukan api lagi, tapi labi-labi. Coba, coba boy. Coba bayangkan dia pakai lipstick lagi terus bol sama bom-bomnya. Labi-labi dia tuh. Cek mulut lu lah. Kalau berdosa juga atur-aturan mulut lu. Kayak merasa diri Iya, paling sempurna aja lagi. Kalau Labi-labi. kalau kalau ini kayaknya kayak merasa ganteng kali dia kan. Aku astagfirullah. Memang cocok lah kalau murtad lah mati bang. Ulama-ulama gitu ganteng-ganteng kok. Ada ulama tukang sikat WC kok ulama lah mati. Dia di pesantren itu kan bukan ngajar dia tuh. Kayak apa sih jenis TU apakah gitu lupa jauh. Staf gitu, staf. Tapi ya Tapi Del Zaitun kan. dia Al Zaitun ini yang punyanya Panji Gumilang itu loh. Iya, Panji bilang tahu aku. Itu loh Panji Gumilang tuh kan sempat apa sih heboh juga dia itu yang Yahudi-Yahudian tuh. Bukan sempat heboh lagi, memang heboh dari Iya heboh. tahun 98 udah heboh dia. Tahu kali lah Wak, kalau dia sepak terjangnya. Kurasa hampir 14.000 jiwa ditipu ya di Sumatera Utara ini. Berapa? Hampir 14.000 orang ditipu ya di Sumatera Utara ini. Atas pengajarannya itu. Iya. Gila orang-orang nih. Makanya kita tuh memang bang, kita harus teliti loh yang kayak komparasi kayak mereka Iya. ini bang. Ini jujur aja ya. Kayak teman-teman ini kan mendapatkan pengetahuan ini kan ya praktis kan. Maksudnya tuh instan kan, bisa dengar dari YouTube tanpa belajar di sekolah atau apa gitu loh. Itu kadang-kadang tuh terkadang ya kalau saya mikirnya tuh agak ngeri-ngeri juga gitu belajarnya itu kan tanpa ini belajarnya tuh instan lah intinya begitulah. Iya, tanpa mursyid kan, tanpa guru. Nah iya, nah belajar tanpa Tanpa guru itu pembimbing. bahaya juga itu. Betul, belajar tanpa guru itu bahaya itu. Makanya kan apa ya? Tapi ya mau gimana? Nanti kegiroh lagi. Kita nggak tahu loh. Mereka belajar ini entah itu dibodohin atau apa enggaknya, mana tahu loh mereka ini. Ayo. Ya nggak? Mana tahu. Ah itu udah. Jadi copy paste aja. Nah itulah. Kalau saya ini kan teliti, agak selektif juga saya orangnya. Nggak ujuk-ujuk dapat sumber dari ini langsung saya klaim saya percaya gitu, enggak. Kalau saya gitu. Tanpa guru tuh bahaya. Berarti cuma model copy paste ya semua bisa. Bang Sam, ya itu. Makanya saya tuh sebenarnya pengen menerapkan itu kalau udah tengah malam ke atas tuh nggak usah debat lah, kayak kita tuh ngobrol santai, kayak kajian kecil kayak tadi itu loh enak itu. Saya tuh ademnya begitu. Jadi biar teman-teman nih nggak berfokusnya tuh ke debat itu. Jujur, kalau terlalu keseringan debat itu membuat hati kita keras loh. Kalau keseringan itu. Iya. Jadi ya menjadi rasa lebih hebat, lebih pintar. Cuman kalau disampaikan di forum ini untung 26 aja yang menonton, kalau sampai ratusan ribuan bakal dihujat lagi. Nah, terkadang hati-hati loh menyampaikan di TikTok. Ini bisa salah-salah juga orang menanggapi ini.
Kayak Sueb tuh termasuk hebat sih kalau dalam arti teks ya. Aramaik, Ibrani, Yunani, Arab, seenggaknya ngerti lah dia, paham. Bahasa Sanskerta lagi, berapa bahasa sudah itu, kelebihannya itu. Tapi terkadang aku heran bang, kok anak ini kok, bagi aku ya secepat itu gitu loh belajar bahasa-bahasa itu. Kelebihannya di situ. Mana bisa ada aja nongol-nongol itu. Ngopi dulu. Kira isi-isi minum kopi. Ya iyalah. Biar rutin. Gimana, Bang Yo? Bang Rio, buka mic lah. Si Endel turun sudah jam 5 lewat 3 menit dari sini kulihat. Aku mau izin turun lah bang. Bentar kemana? Kemana? Di sini aja lah sudah Bang Sam. Udah konten sudah bagi-bagi. Tapi memang benar ya, atas pembahasan tadi itu dalam hadis itu memang tertera ma'adhallakum ba'da hudakan wa alaihi illa utu jadal. Jadi memang orang yang dulunya dia itu pernah tersesat, ya otomatis orang kafir terus mendapatkan hidayah, kecuali nanti yang suka berdebat itu ya akan tersingkirkan secara sendirinya. Iya. Maksudnya yang suka Maksudnya gini, Gini, dia kan beriman dulunya, tidaklah sebuah kaum menjadi sesat setelah mereka dulunya berada di atas hidayah gitu loh. Kecuali yang suka berdebat. Jadi orang yang suka berdebat, maksudnya di sini tuh kan orang yang suka berdebat setelah dia mendapatkan keimanan itu. Makanya jangan dulu untuk berdebat. Bahkan ada larangan di sini kan pastinya. Tidaklah sebuah kaum menjadi sesat kan gitu kan? Ya. Setelah dunia di atas hidayah, kecuali yang suka berdebat gitu loh. Paham nggak, host? Jadi orang itu Iya paham. Terus makanya atas pembahasan tadi kan biarkan mereka tuh belajar dulu, jangan euforia. Oh ini dulunya pendebat kita, nggak usah ditunjukkan, sudah fokuskan dia untuk mencari gurunya. Udah ntar suatu saat kita akan bertemu kan gitu aja tuh seharusnya loh ya. Jangan bang, bener nggak? Terkadang itu aku nggak tahu ya, jangan sampai orang ini terlena dengan pujian itu. Kalau jujur, saya tuh paling takut dengan orang yang terlalu baik dengan saya, orang yang terlalu muji saya itu. Biasanya ada semua tuh ada udang di balik semua itu tuh ada pasti. Nah, memujinya ini apa dulu? Nah, jangan sampai terlena tuh ketika dipuji. Nah, itu dia lagi. Kalau saya ya bereforia tuh, contohnya bereforia gitu kan. Oh, dulunya gini ini semua berdebat. Kayak gimana ya? Belum tentu orang itu tuh tulus itu kenal itu. Nah, bahkan sifat ain itu biasanya. Ain ya. Ain itu. benar. Masuk ta. Leres niku masih. Jangan terlalu berlebihan itu mengagungkan seseorang. Nah, itu aku. Kayak Bang Zuma aja kan. Orang-orang itu kan mengagungkan Bang Zuma. Aku biasa aja kok. Iya. Biasa aja. Gitu loh, karena agama ini kayak Islam ini bukan milik Bang Zuma. Ya kan? Ini kalau orang-orang paham dengan kalimatku tuh enggak akan ini loh. Nanti orang yang salah paham itu bakal, wah ini enggak suka sama Bang Zuma nih. Pasti begitu. Nah, kalau orang paham tuh enggak akan ini. Islam ini bukan milik Bang Zuma gitu loh. Terkadang orang-orang itu kan terlalu mengagungkan, tapi ya boleh-boleh saja sih. Tapi ya gimana ya? Itu hak mereka, tapi kan ya gimana gitu. Biasa-biasa aja gitu.
kasihan Bang Zumanya nanti ketika orang sudah saking ngefansnya, nggak ngeliat nih kesalahannya Bang Zuma nih. Tuh, nggak berani mereka negur. Nah itu, Bang Zuma juga manusia. Itu. Kalau orang yang nggak paham dengan kalimat saya nanti udahlah pastinya, wah ini nggak suka nih dengan Bang Zuma. Kalau mana ada. Kadang-kadang saya teleponin kok sama WA sama Bang Zuma itu kadang tapi. Tapi ya gini Bang Deddy, yang anak ASN itu topik itu loh ya. Saya kenapa ya nggak bisa? Bukannya saya pembela topik, nanti kira saya pembela topik juga. Dia memang dia harus mendapatkan hukuman setimpal lah atas kenifakan dia, kemunafikan dia ya. Karena saya bilang nifak itu kenapa? Dia mencampur adukan agama ini gitu loh. Udah clear itu dia ngomong depan kita lah ya kan. Ini bukan urusan antara Bang Zuma sama si Topik ya, tapi kan kenifakannya dia kan, orang munafik itu kan pasti bersejajar dengan orang kafir itu. Ayat Al-Qur'an itu dipastikan orang munafik itu pasti sejajar dengan kafir. Iya. Perbuatannya, bentuknya, mukanya janganlah ya. Ntar ke babi lagi nanti. Jadi gitu. Makanya kelihatan, tapi ya mau gimana lagi tuh hukuman bagi setimpal buat dirinya kan, akhirnya